Hai, assalamualaikum. Oke, kali ini aku mau bikin banana strudel. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, di sini aku udah siapin bahan A-nya. Di sini ada tepung terigu, margarin, air, dan juga gula halus. Nah, untuk bahan B-nya, di sini aku udah siapin pisang. Kemudian di sini ada coklat, korspet, seres, dan juga keju. Untuk pisangnya di sini aku menggunakan jenis pisang ketan ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku udah siapin wadahnya. Yang pertama, ini aku campur semua bahan A-nya. Nah, untuk gula halus ini mau aku ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Kalau udah selesai diayak, kemudian ini mau aku aduk-aduk sampai rata. Oke, selanjutnya ini aku mau masukin margarin dan juga air. Nah, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya ini mau aku aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, di sini aku mau lanjut ngulen menggunakan tangan. Nah, ini aku udah cuci tangan. Kemudian ini mau aku uleni sampai adonan tercampur rata dan juga kalis. Nah, di sini aku nguleninnya itu cukup sampai tercampur rata aja ya. Jangan terlalu kalis. Tujuannya supaya pada saat digilas itu adonannya tidak alot atau tidak melaut. Oke, ini udah setengah kalis atau sudah tercampur rata semua bahan-bahannya. Selanjutnya ini mau aku tutup menggunakan plastik wrap atau kain juga bisa ya. Kemudian ini mau aku diamkan selama kurang lebih 1 jam supaya adonannya lembek dan mudah pada saat digilas. Sambil menunggu adonan didiamkan, di sini aku mau panggang dulu pisangnya menggunakan margarin. Ini opsional aja ya. Kalau teman-teman punya pisangnya itu yang sudah terlalu matang dan sudah lembek, itu nggak dipanggang juga nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi pisang yang ada. Nah, jangan lupa ini dibolak-balik supaya nggak gosong. Di sini aku panggang pisangnya itu nggak lama ya, hanya sebentar saja sampai pisangnya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Udah matang dan lembek, langsung aja mau aku angkat. Kemudian ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, ini kurang lebih sudah 1 jam adonannya didiamkan. Dan ini aku buka plastik wrapnya. Nah, ini adonannya diambil, kemudian mau kita potong dan dibagi menjadi 4 bagian. Di sini mau aku timbang biar ukurannya sama rata ya. Ini opsional aja ya. Kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa, bisa langsung dibagi aja adonannya menjadi 4 bagian. Karena di sini saya mau buat jualan, jadi ini saya timbang supaya besarnya itu sama rata. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong, dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya ini mau aku bulet-buletin semua adonannya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini aku mau potong korspetnya sama ya, potongannya dibagi menjadi 4 bagian. Ini juga sama ya, mau aku timbang supaya besarnya sama rata. Oke, ini udah selesai dipotong-potong. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini mau aku ambil 1 adonan. Jangan lupa ditaburin sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Selanjutnya ini mau aku tutup menggunakan plastik bersih. Selanjutnya ini mau aku gilas adonannya. Nah, untuk gilasan pertama ini saya gilas dari atas sampai bawah, jadi adonannya memanjang gitu, tapi jangan terlalu tipis ya. Nah, ini udah selesai gilasan yang pertama. Selanjutnya ini kita ambil 1 potong korspet, kemudian kita taruh di atas adonan. Korspetnya ini aku ratain menggunakan spatula. Tujuannya supaya mudah dan tidak bocor pada saat digilas. Nah, ini udah selesai, korspetnya sudah merata ke semua adonan. Selanjutnya ini mau aku lipat, bentuknya seperti amplop ya. Ini dilipatnya 2 kali. Kemudian ini kita lipat, ambil dari sisi bawah dan juga sisi atas seperti ini. Nah, lipatan pertama ini udah selesai. Kemudian ini kita balik dan mau akan digilas. Jangan lupa ini saya tutup dulu menggunakan plastik supaya pas digilas itu tidak menempel. Nah, ini aku mau gilas lagi bentuk memanjang dan jangan lupa agak sedikit dilebarin ya. Oke, ini udah selesai digilas. Kemudian ini mau aku lipat lagi. Nah, untuk ukuran panjang dan lebarnya itu dikira-kira atau disesuaikan aja ya. Penting adonan tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Lipatan selanjutnya ini 3 kali lipatan, ambil sisi bawah dan juga sisi atas, kemudian kita lipat di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya ini mau kita gilas-gilas lagi. Nah, untuk gilasan terakhir ini mau sedikit aku lebarin, kemudian ini kita gilas memanjang lagi. Ini kita gilasnya sebentar aja, jangan sampai terlalu panjang dan jangan sampai terlalu tipis. Oke, ini udah selesai. Kemudian ini mau aku lipat lagi seperti amplop. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini kita sisihkan. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonannya habis. Oke, ini semua adonan udah selesai kita lipat dan kita gilas. Selanjutnya ini mau aku istirahatkan lagi kurang lebih 30 menit. Nah, ini aku tutup menggunakan plastik supaya adonan tidak kering. Nah, kalau udah selesai diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Kemudian ini aku buka plastiknya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Ambil 1 adonan, kemudian ini kita tutup menggunakan plastik. Nah, ini mau aku gilas-gilas lagi. Nah, ini mau aku gilas sampai adonannya lebar dan juga tipis. Oke, ini udah selesai, udah lebar dan juga tipis. Nah, supaya bentuk dan ukurannya rapi, di sini saya menggunakan loyang. Saya pakai ukuran loyang ukuran 22 x 10. Nah, untuk pinggirannya jangan lupa ini kita rapihkan menggunakan pisau. Selanjutnya
Selanjutnya ini mau akan kita iris-iris bagian sisi kanan dan juga sisi kirinya. Tekan sampai selesai. Kemudian ini mau akan saya taburi dengan seres coklat. Ini saya taburi secukupnya aja sesuai selera. Nah, selanjutnya ini mau aku taruh atau kita tata pisang yang sudah dipanggang tadi. Nah, supaya isiannya itu lumer, ini atas pisangnya mau aku tambahkan selai coklat atau coklat batang juga bisa ya. Tapi kalau teman-teman mau coklat dalamnya itu lumer walaupun udah dingin, itu pakainya selai coklat ya, atau bisa juga pakai glaze coklat. Nah, di sini aku mau tambahkan sedikit taburan seres lagi. Oke, kalau udah selesai, ini mau aku lipat-lipat. Lipatan yang pertama itu kita ambil dulu dari sisi atas. Untuk lipatan kedua ini aku ambil dari sisi bawah. Selanjutnya ini kita lipat-lipat aja nih, di pinggirnya disusun menyilang seperti ini. Oke, ini aku susun sampai menutup rapi. Nutupnya harus rapi dan juga rapet ya, supaya tidak ada coklat yang bocor pada saat dipanggang nanti. Oke, ini udah selesai. Kemudian ini mau lanjut aku oleskan menggunakan kuning telur. Oke, ini udah selesai dioles semua. Nah, untuk topping atasnya ini saya mau kasih parutan keju. Nah, jangan lupa loyangnya dialasin dengan baking paper ya, supaya tidak menempel pada saat di oven. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini mau aku kasih sedikit taburan seres di atasnya. Ini opsional aja ya, sesuai selera. Nah, kalau udah selesai semua, selanjutnya ini mau aku oven. Nah, di sini aku menggunakan oven gas. Sebelumnya ini aku udah panasin ovennya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan api atas bawah. Ini mau aku oven kurang lebih 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini banana strudelnya udah matang, langsung aja mau aku angkat. Nah, ini hasilnya udah aku tata di atas mika. Ini tuh kulitnya bener-bener crispy, wangi. Dalamnya juga ini tuh lumer banget. Pokoknya wajib cobain. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih.